Listeners, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya punya pesan penting untuk Raffi Ahmad dan Rans Entertainment. Hati-hati, sebentar lagi posisi kalian akan disalib oleh satu orang yang berbahaya ini. No, tidak. Ini ada 3 orang berbahaya. 1 pria, 1 wanita, dan 1 baby boss atau boss baby. Si boss baby ini yang paling mengerikan. Hati-hati, ini adalah pasukan yang sama dengan kondisi kalian, dan sepertinya kalian berdua ini tampak berteman, tapi sebenarnya ini mulai salib menyalip. Dan saya lihat ini pertarungannya lumayan seru. Nah, kali ini saya akan bocorkan apa senjata Baim Wong yang akan bisa dipergunakan untuk mengalahkan Rans atau Raffi Ahmad. Perhatikan baik-baik dan saya yakin kalian pasti akan setuju. Sebelum saya mulai, silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya jika kalian ternyata menyukai konten seperti ini. Tuh, ada yang warna merah jadikan abu-abu dengan dipencet. Oke, ini adalah kartu yang akan saya tunjukkan yang merupakan senjata rahasia Baim Wong untuk bisa mengalahkan Raffi Ahmad. Sebenarnya nggak cuma Baim, tapi Baim, Laura, dan Keanu. Ini adalah kartunya. Dan kartu ini adalah kartu The Six of Pentacles. Dan seperti biasa, ini adalah lukisan pasir yang akan menjelaskan setiap elemen kartu agar kalian bisa mengetahui dengan lebih detail lagi. Check it out. Sebuah perkotaan tampak nun jauh di sana. Jika ternyata perkotaan itu ada jauh di sana, ini artinya adalah satu tempat yang jauh dari gemerlapnya kota. Ini adalah tempat di mana orang-orang yang tidak memiliki apapun hidup. Mereka hanya hidup berdasarkan dengan apa yang mereka dapatkan hari ini. Jangankan cita-cita, hidup esok hari saja mereka tidak tahu akan seperti apa. Seorang pria mengenakan sebuah penutup kepala terbuat dari sutra yang amat mahal. Dan sepertinya ini adalah kain dengan panjang yang amat sangat panjang, terlilit dari leher hingga kepalanya, menutupi panas yang menyinari kulit yang tidak pernah terkena sinar matahari sama sekali. Dan dia tampak menunduk kepada seseorang di depannya. Dia tampak mengenakan jubah yang terbuat dari bahan yang amat sangat mahal. Saking mahalnya, mungkin jika ternyata semua orang yang ada di situ mengeluarkan harta mereka untuk membeli, mungkin hanya akan terbeli setengahnya saja. Dan dia tampak mengenakan sepatu boots, memegang satu timbangan, dan tangan kanannya tampak memberikan sesuatu. Ada seseorang yang sedang memegang sebuah mangkok meminta uang di sebelah kirinya. Bajunya tampak compang-camping. Dan di sebelah kanannya ada seorang pria yang menggunakan topi ala kadarnya. Dia tampak memohon belas kasihan dan memohon iba, dan dengan jubah yang ala kadarnya juga, rombengan ini keluarlah 2 tangan yang berusaha untuk menerima uang logam yang dijatuhkan oleh pria bangsawan ini tadi. Pria bangsawan ini tidak sembarangan memberikan uangnya. Tampaknya dia sudah menimbang-nimbang. Bukan dengan kekayaannya, tetapi ingin memberikan seadil-adilnya untuk orang-orang di sekitarnya. Kartu Six of Pentacles ini menunjukkan bahwa orang yang awalnya tadi miskin dan tidak memiliki apapun, kini telah bisa berbagi dengan orang di sekitarnya. Dan ini semua adalah resepnya, selalu dapat bertambah kaya daripada sebelumnya. Dan ini adalah apa yang terjadi dengan Baim Wong, Paula, dan Keanu. Dan saya lihat ini sesuatu yang juga patut kalian teladani. Siap mendengarkan? Oke, Baim Wong itu persis seperti orang ini tadi. Dia keluar dari kota tempat dia tinggal. Dia nggak jaim pergi ke tempat orang-orang yang lebih tidak beruntung ini. Bahkan terkadang Baim ini berpakaian ala mereka, menyamar. Jadi satpam, tukang sampah, pengamen, pengemis, apapun itu. Hanya untuk bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dan mungkin karena dia ikut merasakan, dia ingin membagikan rezeki yang dia miliki kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ini. Dan ini yang membuat Baim yang, ya kalau bintang sinetron ganteng, banyak. Kaya, banyak. Bertalenta, banyak. Istrinya cantik, anaknya ganteng, banyak. Tapi kalau punya sisi kemanusiaan seperti ini, mungkin ya nggak terlalu banyak yang bisa menyamainya. Dan ini ada
membarengi dengan tidak jaimnya Baim Wong ini tadi. Dan tidak hanya itu, Baim Wong ini memiliki sesuatu yang kalau dibilang kekayaannya adalah ada di dalam jiwanya. Baim Wong ini adalah seseorang yang humoris. Mungkin karena itu model secantik Paula ini bisa bertekuk lutut mau dinikahi oleh Baim Wong yang kalau kita bilang bekennya udah zaman dulu gitu loh. Sekarang orang mungkin udah melupakan. Sekarang kan eranya Aliando, Iqbal Ramadan, dan banyak yang lainnya. Tetapi Baim Wong ini seakan-akan tidak luntur karismanya karena orangnya memang humoris. Dan kalau kita melihat kontennya ini selain mengharukan, juga membuat kita selalu tertawa. Coba ingat saat Baim Wong bilang, "Halo bosku," dan sebagainya. Itu membuat ibu-ibu ini seakan-akan nggak mau merelakan waktu mereka, nggak mau ketinggalan dan merelakan waktu mereka untuk nonton berulang kali dan melihat tingkah pola apa yang akan dilakukan oleh Baim dan Paula di episode yang berikutnya. Walaupun Paula sekarang agak jarang karena harus disibukkan oleh bos kecil yang harus dia urus. Nah, yang lebih lagi di sini adalah dengan semua yang ada di sini, kita melihat bahwa Baim Wong ini termasuk selebriti yang jarang pamer kekayaan, hampir nggak pernah. Jadi jarang sekali saya melihat Baim mengenakan baju yang bermerek atau tas yang menunjukkan kalau dia ini mampu membeli tas tersebut dan ini adalah tas-tas desainer mahal. Nah, kita lihat bahwa pasangan ini tampak bersahaja. Bahkan untuk beberapa perjalanannya pun baru kali-kali ini saja saya melihat dia mengenakan, dia menaiki mobil SUV dia yang kalau dulu dia mengenakan, dia dulu menaiki mobil kalau nggak salah dulu Mitsubishi Expander atau apa, yang menunjukkan kalau dia ini adalah orang yang nggak pengen pamer apa yang dimiliki. Dan kalau kalian juga tidak melupakan, sebenarnya Baim Wong ini adalah tipikal seorang yang family man. Kalau kita lihat apa yang dia tunjukkan kepada family atau keluarganya, itu bukan sesuatu yang acting atau berpura-pura. Kita lihat bagaimana dia juga pernah berselisih sama istrinya, kemudian main sama anaknya, dan hal yang lainnya yang menunjukkan kalau ya seakan-akan di luar casingnya Baim Wong, Paula, dan Keanu ini sama seperti kita, sama seperti manusia yang lain. Dan ini membuat ibu-ibu dan banyak orang-orang yang lainnya itu menyukai tingkah pola keluarga ini tadi. Dan tidak hanya itu, tidak berhenti di situ yang saya lihat di sini, dan kartu ini menunjukkan itu adalah rasa kemanusiaan yang tinggi. Seperti yang kita tahu kemarin Baim kalau nggak salah dia menyumbang 20 miliar. Nah, kalau ternyata artis menyumbang besar, itu mungkin akan berpikir, duitnya banyak. Tapi kalau dilihat dari jumlah kekayaannya, ini dia menyumbang seperti itu tuh. Ini seperti kalau orang punya kekayaan 1M, terus dia kemudian nyumbangnya 200 juta. Itu kan sesuatu yang biasanya kalau orang 1M nyumbangnya paling cuma 10 juta, 20 juta. Nah, ini membuat kita semua seakan-akan ingin meniru apapun yang dia lakukan. Dan harapannya kita sih itu akan bisa melakukan, ya walaupun sedikit, terinspirasi untuk bisa mengikuti apa yang Baim ini lakukan. Dan kalau saya bicara tentang istri yang cantik atau anak yang lucu dan ganteng, ini adalah satu nilai plus yang lainnya. Tetapi yang paling penting di sini adalah keinginannya untuk berbagi. Itulah yang membuat orang-orang ini melihat sisi Baim yang berbeda dibandingkan dengan selebriti yang lain dengan kelebihan mereka. Dan ini juga yang harus diperhatikan oleh Rans Family. Hati-hati kalau ternyata sebentar lagi kalian akan mulai disalib, tapi kalau ternyata mereka saling menyalipnya dengan konten yang positif dan menginspirasi kita, tentu saja kita semua bangsa Indonesia akan tetap setia meluangkan waktu untuk menonton kreasi yang terbaru dari mereka. Semoga ini semua bisa menginspirasi kita semua kembali lagi untuk melakukan sesuatu untuk membuat diri kita lebih baik dari sebelumnya dan orang-orang di sekitar kita terinspirasi dari hal yang kita lakukan itu tadi. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.